Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, masih menerangkan keutamaan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Diceritakan an ba'di ahlil ilmi, daripada sebahagian ahli ilmu, yaitu sebahagian para ulama, annahu qal, bahwasanya ada sebahagian ulama pernah berkata, ya, kana indana rajulun, ada pernah di sisi saya, ada pernah di zaman saya, ada seorang laki-laki di masanya, ismuhu Muhammadun, punya namanya Muhammad, wa kana la yusalli qat'an, adalah dia itu tidak pernah sholat sama sekali. Tapi faiza dakhala syahru Ramadan zayyana nafsahu, maka ketika masuk bulan suci Ramadan, maka menghiasi ia akan dirinya bisyab al-fakhirah, dengan pakaian yang membanggakan, dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang bersih, watib, dan memakai wangi-wangian. Kemudian wa yasumu wa yusalli, mulai 1 Ramadan itu dia berpuasa, mulai 1 Ramadan itu dia sembahyang, wa yaqdi ma fatahu, dan mengqada, membayar ia akan sembahyang yang pernah ditinggalkannya, karena sembahyang yang tertinggal hukumnya wajib mengqadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika habis berperang beberapa hari, beberapa malam tidak tidur, lalu sampai di suatu tempat istirahat, tapi waktunya nanggung, sudah dekat subuh, tapi para sahabat kelelahan, lalu tiduranlah para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mausul, kata Nabi, harus ada satu yang berjaga, jangan guring semuanya, jangan tidur semuanya, takut nanti kalau tidak terbangun. Nah, lalu kata sahabat Bilal, biarlah saya ya Rasulullah yang bertahan tidak tidur, yang lain biarlah istirahat semuanya. Istirahatlah tidur para sahabat bersama Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini ada di dalam kitab Hadis Bulughul Maram. Rupanya sahabat Bilal ini sendirian. Rupanya karena berjaga malam sendirian, mata mengantuk, kawan kada ada, nak bikin kopi dede, nak berokok, ada musim rokok. Kalau sekarang kan kalau kita berjaga, ada yang bisa membuat tidak terguring. Nah, buka paket HP itu, main video game kah, melihat di situ perkembangan sekarang, dibuka di YouTube bisa. Ini ber-HP ada di zaman dulu. Lalu sahabat Bilal menunggu sendirian. Rupanya sahabat Bilal terguringan juga. Habislah semuanya tertidur sehingga terbit matahari. Karena panas matahari, Nabi pertama yang terbangun. Sekali terbangun, ternyata matahari sudah terbit, berarti subuh habis waktunya. Apa yang terjadi pada Nabi itu tidak mengurangi kewibawaan Nabi, keistimewaan Nabi, tapi untuk menetapkan hukum. Lalu setelah itu dibangunkan para sahabat, berwudu, azan seperti biasa, maka Nabi yang mengimami sembahyang subuh dengan niat qada. Maka fikih menghukumkan kalau tertinggal sembahyang maka wajib diqada. Cuman kalau meninggalkan sembahyang karena tertidur maka hukumnya tidak berdosa, tapi mengqadanya wajib. Tapi kalau meninggalkan sengaja, ya tidak ada uzur, maka meninggalkannya berdosa, mengqadanya juga wajib. Uzur dalam syara meninggalkan sembahyang, pertama karena tertidur sebelum masuk waktunya, sekali terbangun sudah habis waktunya. Yang kedua, uzur boleh apa tidak berdosa meninggalkan sembahyang kalau lupa, tapi kalau ingat langsung dibayari. Nah, jadi meninggalkan lupa tidak apa-apa. Zuhur lupa tidak apa-apa, ada berdosa. Asar lupa lagi tak mengapa. Maghrib lupa lagi biasa. Isya lupa lagi luar biasa. Subuh lupa lagi orang gila. Nah, maka orang gila dia pada wajib sembahyang. Karena dia lupa terus, diingat yang mana dengan dirinya saja tidak ingat, nah itu tidak wajib sembahyang. Nah, sama dengan orang tertidur tidak sengaja, tadi tidurnya jam 10 malam, sekali terbangun pas jam 7. Bagaimana meninggalkan subuh tidak berdosa, tapi wajib mengqadanya, karena dalam hadis Bulughul Maram Nabi memimpin para sahabat mengqada sembahyang karena kelelahan habis berperang beberapa hari, beberapa malam berjaga di tapal batas perang. Nah, dia bertaubat dia. Lalu habis dibayari sembahyang masa lalu. Fakultu, maka bertanya oleh aku, kata sebahagian ulama, kepada itu laki-laki. Faqala, maka menjawab ya itu laki-laki, kenapa bulan ini dia sembahyang, dia puasa, dan dia mengqada masa lalu, karena katanya hadza syahrut taubah. Ini bulan Ramadan adalah bulan bertaubat. Yang paling pas kalau datang Ramadan itu paling pas untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun, karena ini adalah bulan taubat. Tapi tidak berarti setelah nanti bulan haji ada kesalahan, nantilah saya taubat nunggu Ramadan. Jangan. Kalau tidak ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Cuman kalau datang bulan Ramadan itu lebih berhak, lebih pas kita memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza syahrut taubah war rahmah.
Ini bulan bertaubat dan bulan turun rahmat. Maka rahmat Allah melimpah untuk kita hambanya. Wal barakah, dan bulan penuh barakah. Bulan Ramadan ini bulan penuh barakah. Barakah itu aziyadah fil khair, artinya ada tambahan di dalam kebaikan. Maka bulan Ramadan ada tambahan perintah berbuat baik, puasa di siang hari, sembahyang tarawih di malamnya, itu ada tambahan ibadah. Dan yang kedua, bulan barakah, bulan Ramadan ini ada tambahan nilai pahala yang apabila kita lakukan, pahalanya itu berlipat ganda. Kalau dalam hadis Nabi, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah bikulli sajdatin alfan wa sab'i mi'atin hasanah. Itu dilipat gandakan setiap kali sembahyang. Apabila sujud itu dilipat gandakan 1700 kebaikan. Sekali sujud diberi 1700 kebaikan. Itu khusus di bulan suci Ramadan. Maka karena bulan ini bulan bertaubat, karena bulan ini bulan rahmat, karena bulan ini bulan barakah, ada tambahan kebaikan untuk kita hambanya. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlihi. Mudah-mudahan, kata laki-laki itu, Allah mengampuni, melepaskan ia Allah daripada dosa-dosaku dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau sudah dilepaskan Allah dosa daripadaku, nah ibarat ular berselumur namanya, kulitnya paculan berganti dengan kulit yang baru. Jadi habis Ramadan dosa pacul, dosa lepas, dosa hilang berganti dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, kata beliau, sekalinya pamata, maka setelah wafat, setelah meninggal dunia, ia siapa rajul tadi, kata sebahagian ulama, para aituhu fil manam, maka aku bertemu pula dengan itu laki-laki di dalam mimpiku. Lalu faqultu lahu ma fa'alallahu bika, aku tanya kepadanya, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Faqala ghafara li ajli hurmati syahri Ramadan. Ternyata katanya Allah mengampuni kepadaku dengan mengagungkan, menghormat bulan suci Ramadan. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Maka itu kita bila datang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita ini dapat memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Karena sebesar apapun kesalahan dosa kita, masih luas rahmat Allah. Allah terdahulu sayang dengan kita hambanya daripada murkanya. Maka sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun, kasih sayang Allah tidak menghilangkan. Artinya kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Kita terdahulu sayang dengan anaknya. Kita ini sudah berkeluarga 2 tahun dah. Dia dapat keturunan, sekalinya berobat kemana-mana, kata orang coba bawa makan hintalo angsa setiap hari 2 biji, habis 200 biji hintalo angsa. Ada lagi sempat orang lain, dah ada hamil dia bini, jadi berobat kalau ke satu kampung, coba kata kawan bawa makan marmot, marmot berpanggang. Habis 29 marmot berpanggang dimakannya. Marmot peliharaan orang dibelinya. Alhamdulillah, begitu memakan marmot yang berpanggang ke 29, hamil bininya. Begitu hamil senangnya, lahir anak
anaknya pula gagah, hidung mancung, orangnya putih, rambutnya lembut, bagus nian anak tuh, umur 1 tahun 2 tahun jadi main-mainan, tempat bergurau, melepaskan lelah bersama anak nang disayang tadi. Sekalinya jauhkan bala, sekalinya sudah besar macal, sekalinya ya Allah keluar malam, mulai bujang makin lagi, ada kemana-mana, apakah ada di rumah lagi, keluar malam terus. Sekalinya jauhkan bala, mabuk pulang sampai ke Pandon dia ayam jagau naik ke genting. Ayam jago naik ke genting, kalau tidak bisa mabuk belum centing, payah juga. Payah, prinsipnya begitu. Ayam jago naik ke genting, kalau belum pernah mabuk belum centing, sedih, mama abahnya sedih, jauhkan bala. Ini contoh saja bang. Nah, sedih mamanya, kemana-mana guru minta air diminumi, habis banyu 2 kardus, ada juga berubah anak tuh. Sekalinya entah macam mana datang bulan Ramadan, berubah anak tuh, baik dia minta ampun dengan mamanya, menurut dengan mamanya, berbuat baik dengan abahnya, nangis bahagia mama abahnya, menyelamat nyembelih lambu, mengundang jemaah sepakat. Nah, kita dapat hawabnya juga karena anak taubat dapat lambu parai kita. Saking senangnya abahnya tenang nyembelih sapi, dia menyelamat supaya anak jangan berbulik lagi kepada itu. Allah lebih senang dari itu, melihat hambanya itu bertaubat. Allah lebih senang daripada orang tuanya yang anaknya berubah menjadi baik. Kalau saya lihat keterangan, lebih senang daripada orang yang mengembala kehilangan kambing kesayangannya. Kambing kesayangannya hilang, lama, apa ini dimakan serigala kah, atau sesat, atau diambil orang, terus mencari. Nah, kalinya tiba-tiba datang kambing tuh. Kalau saya melihat dalam kitab lain, kendaraan kita berkendaraan kuda, bekal kita di kuda tuh, bekal di kuda, semua di kuda, minuman di kuda, andaknya nasi di kuda, ya itu dalam hadis Riyadhus Shalihin, semua di kuda. Rupanya entah macam mana kita turun, kuda itu lari, kuda itu tidak tahu kalau kita jatuh, kuda ini langsung lari. Maka di hutan belantara, kita terus mencari kemana kuda saya nih. Maka nasi dibawanya, banyu minum dibawanya, kita tidak berkendaraan, tidak bisa lagi, kudanya hilang. Entah di mana kudanya, entah dimakan serigala sudah, entah macam mana. Lalu putus asa lah laki-laki ini, berduduk di bawah pohon, hendak minum banyu dada, hendak makan nasi di bawahnya, sangu di bawahnya, kuda hilang. Maka di tengah hutan, sekalinya sedang bingung-bingungnya, datang kuda itu dengan membawakan air tadi, dengan membawa nasi, lalu berdekat, lalu kita tunggangi. Apa senangnya tuh, ya Allah, alhamdulillah, untung kau datang. Jatuh macam mana aku bulik di tengah hutan nih, macam mana saya makan bekal kau bawa, macam mana air nang kau bawa, tidak bisa minum. Senang kita tuh, Allah lebih senang daripada itu. Apalagi di bulan suci Ramadan, memang dispesialkan Allah untuk hambanya bertaubat. Maka kalau kita ini tidak minta ampun dengan Allah, tidak memperbaiki diri di bulan suci Ramadan, orang puasa awak tidak, nah maka rugilah kita, rugi. Karena setiap orang baligh hukumnya wajib puasa, mukallaf. Orang Islam, orang baligh, orang bakal wajib puasa. Kalau ini kanak-kanak ada wajib, tapi kalau tidak puasa, alhamdulillah, melatih. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
radhiyallahu an umur sehari puasa dah. Jadi bayi yang umur sehari puasa ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, di Jawa Timur itu katanya ada bayi umur 40 tahun belum puasa lagi. Pikir saya bukan di Jawa Timur aja, di Tongkal nih kan ada bayi umur 50 tahun kada puasa. Nah, bolehlah nanti berjalan hari ini kalau ada warung yang bertutup tirai apa tuh kain ya. Nah, coba jenguk pelan-pelan tuh. Ada bayi umur 50 tahun dalam tuh. Kadang bayi umur 30 tahun ada juga, ada sanggup puasa. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bayi 1 hari sudah puasa. Maka kita berusaha, kita bertaubat dan jangan membuat peluang orang untuk lebih banyak buat maksiat. Orang tidak puasa hukumnya berdosa, lalu dia makan berdosa pulang, makan pulang berdosa pulang. Jadi tidak tepat alasan kalau membuka warung itu niatnya ngasih makan dengan orang yang kada puasa. Ya jelas saya nang dikasih makan orang yang kada puasa, orang puasa mau makan dia. Guru katanya kami buka warung kadakah orang itu tetap kada puasa. Jadi orang itu tidak puasa bukan karena kami buka warung, memang asli kada puasa. Iya betul lah, dia tidak puasa berdosa, lalu makan dia berdosa. Berarti kita menggini orang menambah buat dosa. Macam mana dengan dosa kita di masa lalu? Dapat dah diampuni Allah, kita menolong hambanya untuk menambah berbuat dosa. Mestinya Ramadan ini kita kumpulkan untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu li awwali lailatin min syahrin. Sesungguhnya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka pada awal bulan suci Ramadan. Jadi dari awal Ramadan kemarin pintu surga dibuka, wala turlaku illa akhira lailihi, tidak ditutup itu pintu surga kecuali pada akhir malamnya. Makanya para malaikat malam hari raya itu menangis sedih karena hilangnya bulan yang penuh barakah, karena pintu surga mulai malam itu ditutup. Tapi sekarang ini pintu surga terbuka lebar. Artinya berkah bulan Ramadan ini adalah jalur membawa kita kepada surga bagi kita yang mau banyak beramal. Maka tidak adalah daripada seorang hamba Allah di malam hari sembahyang ya, malam sembahyang tarawih kah, sembahyang witir kah, sembahyang tahajud kah, sembahyang hajat kah, kecuali Allah beri pahala tiap-tiap 1 kali sujud 1.700 kebaikan. Jadi kalau kita di sini tarawih 8, berarti sujudnya 16. 1 kali sujud 1.700 kebaikan. Kalau 10 kali sujud, nah tinggal ngitung. Nah, ngitungnya pun payah. Banyaknya pahala tuh. Jumlahkannya payah kok. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Dan Allah bangun baginya satu rumah di dalam surga. Kalau kita sembahyang malam, nanti dibuatkan Allah rumah di dalam surga. Rumah itu ya 70.000 sab'una alfa babin, 70.000 pintu. Kayak peganalnya. Rumah itu besarnya, pintunya 70.000.
Kalau 70.000 nih kayak tongkal nih generalnya rumahnya dibuatkan. Jadi kalau anak sugih gampang aja. Jadi kita nih sugih kah susah kah, tidak ada yang kalah. Asal kita bersyukur aja hidup nih, bersyukur, beribadah, walaupun kita susah di dunia, tapi sembahyang malam kita tadi malam itu dibuatkan rumah di dalam surga, pintunya 70.000. Dan kita bikin rumah di sini, bulah pintu 7 pun, cuma 2-3 bulan kada selesai. Satu pintu aja 2 juta, ya 7 pintu berapa duitnya, upahnya lagi, memasang lagi. Ini cukup sembahyang malam saja. Sembahyang malam 1 kali sujudnya itu sudah diberi rumah di dalam surga, pintunya 70.000. Likulli babin minha, bagi tiap-tiap pintu itu misra'ani, dua daun. Jadi lawang 2, tuh kayak sebelah tuh. 2 lawangnya bukan lawang seteng, lawang 2. Dibuat dari mana? Kayu medang kah? Kayu merantih kah? Ternyata dibuat min zahabin, daripada emas. Jadi 2 pintu itu emas kalikan 70.000. Berarti kalau pintunya 2 berarti 70, berarti 140.000. Daun pintunya 140.000. Itu sepintunya kan bisa ganal lah. Tapi kalau inya 70.000 pintunya, berarti pintunya tuh supaya cocok dengan bangunan itu bisa 20 meter tingginya pintu, lebarnya 5 meter, karena bangunannya tuh 70.000 pintu. Jadi rumah tuh kayak tongkal nih ganalnya. Kalau rumahnya ganal tentu pintunya ganal juga. Udah cocok lah rumahnya besar, pintunya halus. Nah, itu sarang tabuan enggak? Sarang tabuan tuh besar kayak ambong, tapi pintunya kecil. Ini kalau kita bikin rumah kan sesuai dengan tinggi rumah. Kalau rumah itu tinggi, pintunya tinggi potongan Spanyol. Nah ini besar rumahnya dalam surga, maka tentu pintunya ganal. Dosalah besar, kayak pintu masjid sepakat nih jadilah. Itu kalau emas pintu tuh, kalau ditimbang berapa kilo tuh. Nah kalau kita buka toko emas, penuh jalan siswane dengan toko emas, cuman ya kada kepakaian lebih banyak daripada bata bulian lagi. Bata Jambi, bata bulian kumpulkan kalah masih. Ini keistimewaan orang di bulan suci Ramadan. Nah kalau tidak ada juga semangat beramal, meningkatkan amal di bulan Ramadan, nasib dah, nasib. Kalau tidak tergugah hati kita untuk banyak beramal di bulan suci Ramadan, nasib dah, nasib. Jauhkan balak lah, hilang manis ibadah. Makanya kita bulan suci Ramadan merasa manis beribadahnya, merasa lezat. Kemudian bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa sudifat syayatin. Kata Nabi, apabila masuk bulan suci Ramadan, dibuka akan pintu-pintu surga, dikunci akan pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka dikunci, tapi pintu surga dibuka. Kemudian dibelenggu syaitan. Syaitan bulan Ramadan ini pangsion dia, tidak ikut menggoda lagi. Tapi kenapa maka masih ada maksiatnya, masih ada yang tidak puasa, masih ada kada sembahyang, pada syaitan dipangsionkan. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, penghalang kita beribadah ini bukan hanya syaitan. Syaitan itu malah andaknya di nomor 2. Yang paling pertama
penghalang kita beribadah ini dunia. Alhaakum at-takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, alhaakum at-takatsur, yang membuat kamu lalai at-takatsur karena hendak banyak, ay at-tafahur bil amwal, hendak berbangga-banggaan punya duit banyak. Lalai kita dengan Allah. Kapan baru sadar? Hatta zurtumul maqabir, sehingga ziarah termasuk ke dalam kubur baru sadar. Rupanya begini, rupanya begini. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Subuh Jumat, surah As-Sajdah. Rabbana abasarna wa sami'na, ya Tuhan kami, melihat kami, mendengar kami. Begini rupanya siksaan di akhirat bagi orang nang kada beramal, meninggalkan perintah, mengerjakan maksiat. Farji'na, maka kembalikan olehmu akan kami, na'mal sholihah, kami pasti beramal soleh. Tapi tidak bisa. Tidak bisa lagi berbulik. Orang dah masuk kubur, berbulik ke dunia, kada kawani orang. Aku gini nak ngawani, walaupun kawan akrab waktu hidup. Orang laki bini saja, bininya bulik ke rumah, buka laki, tahan menjual ke rumah itu. Ada betah tinggal di situ. Ada mungkin lagi kita kembali ke alam dunia. Tapi dunia itulah yang menghalangi kita beribadah. Nang kedua, baru wasyayatin, yang menghalangi kita beribadah. Yang kedua baru syaitan. Nang ketiga, ada lagi penghalang ibadah. Apa dia? Nafsu. Nafsu kita. Nafsu ini nang berat. Karena nafsu itu selalu ada bersama kita. Keinginan-keinginan. Kadang melincing keinginan kita. Yang terakhir, keempat, penghalang kita beribadah itu karena pergaulan kawan kurang baik. Karena terpengaruh dengan pergaulan yang kada baik, maka terhalanglah kita untuk beramal ibadah. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kebetulan satu yang tidak menggoda kita lagi, cuma 3 yang kita hadapi. Mudah-mudahan lebih banyak kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah sehingga tidak hilang bulan suci Ramadan, kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.